dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, nyamanlah jiwa, hati dan pikiran kami seluruhnya di atas kebenaran firman Tuhan. Kami boleh yakin hidup kami sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di akhir pekan ini Tuhan, kami harus menyelesaikan apa yang menjadi kerinduan kami bersama, supaya kami terus mengucap syukur senantiasa atas segala hal yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami satu minggu ini. Terima kasih atas setiap sentuhan kebenaran firman-Mu yang terus menggerakkan hati dan pikiran kami untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran Kristus, kebenaran rahasia-Mu yang menjadi pusat panggilan kami yang mulia, panggilan hidup kami kepada kekudusan-Mu ya Tuhan Yesus, dan yang menjadikan hati dan pikiran kami bisa merasakan keteduhan, ketenangan, damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Saudara-saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat dan salam semangat. Dan terima kasih kita bertemu di akhir pekan ini, saudara-saudaraku. Kita semua sudah merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam satu minggu berjalan. Ya, segala pekerjaan kita dalam penyertaan kasih Kristus. Terima kasih saudaraku semuanya. Ya, tetap bersemangat untuk mempersiapkan diri kita menyambut segala tugas dan pekerjaan akan kita selesaikan hari ini. Saudara-saudaraku, terima kasih semuanya. Puji Tuhan. Ya. Baik. Mari kita kembali membuka Alkitab kita, saudara-saudaraku, firman Tuhan. Kita kembali membuka Alkitab kita, saudara. Ya, ada feedback ya. Saudaraku, firman Tuhan. Saya hidupkan dulu. Ada beliau. Ya, ada feedback ya. Sudah ya? Sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Baik. Oke. Ya, baik. Sudah aman. Mari saudara-saudara, kita kembali ke pasal 3 dulu ya. Efesus pasal 3. Bagaimana kita memahami panggilan hidup kita, panggilan surgawi, dan bagaimana kita memahami pengharapan kita yang terkandung di dalamnya, yang begitu solid Bapak Ibu Saudara ya. Begitu solid dan membuat kita semua saudara-saudaraku mendapatkan satu gambaran yang sangat luas tentang jalan yang kita tempuh bersama-sama. Amin. Perjalanan kehidupan rohani kita, ya, pengenalan kita akan Yesus Kristus anak Allah menuju kepada kedewasaan yang penuh sesuai dengan kepenuhan Kristus Yesus Tuhan kita, di mana saudara-saudara dan saya dipanggil untuk mengalami kuasanya yang begitu dahsyat yang bekerja di dalam kita. Amin, Bapak Ibu Saudara, yaitu kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Amin. Dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mengaruniakan kepada kita kasih-Nya yang sempurna secara cuma-cuma, dan melalui iman kita responi berkat Tuhan yang sangat luar biasa itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah
Sekarang ya semua kita menanamkan di dalam hati kita Bapak Ibu Saudara ya tentang cara Allah yang istimewa untuk menuntun hidup kita saat ini, untuk mengenali apa-apa saja yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita dan bagaimana kita memperlakukan hidup kita ini di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudaraku. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur ya ada tuntunan Tuhan yang sangat luar biasa, tidak membiarkan kita keliru ya dengan apa-apa saja isu-isu ya, segala bentuk informasi dan berita-berita yang beredar ya, yang di kehidupan manusia di masyarakat dan di lingkungan dan dimanapun saudara dan saya menemukannya, saudara dan saya bisa menyeleksi. Amin. Saudara sekarang mempunyai satu filter. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu filter yang bisa menyaring semua informasi, tidak begitu saja saudara dan saya telan tanpa pemeriksaan atau kita harus mencek segala sesuatu saudara-saudaraku ya, perkataan-perkataan manusia atau bisikan-bisikan apa saja, dari mana saja, suara-suara dari mana saja Bapak Ibu Saudaraku ya, pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan oleh manusia, apalagi sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku ya di zaman informasi teknologi sekarang ini, setiap hari kita digempur oleh kiriman-kiriman dari orang-orang di mana kita ada satu grup dengan mereka Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan apa-apa dimasukkan ke grup saudara, apa-apa dimasukkan ke dalam grup saudara, entah berguna atau enggak bagi pertumbuhan iman saudara. Saudara tidak menyeleksi grup-grup di mana saudara masuk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah saudaraku ya, ini adalah zaman informasi teknologi. Saudara akan diseret ya, bisa waktu saudara habis hanya untuk membaca kiriman-kiriman orang ya, menjadi tidak efektif ya. Saudara berpikir karena hanya mengikuti kiriman-kiriman video-video ya, berbagai macam saudara-saudara, tulisan-tulisan entah apalah itu Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang tidak membangun, tapi habis waktunya orang-orang percaya hanya membaca, membuka video-video kelucuan-kelucuan dan berbagai macam hal. Saudara, ingat saudara harus menjadi bijaksana. Jangan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ya kita bersyukur ada firman Tuhan menasehati kita ya, supaya jangan sampai kelelahan mental saudara dan saya hanya karena membuka kiriman-kiriman orang ya, puluhan, ratusan, ribuan ya dalam satu hari. Saudara di dalam gadget, dalam handphone saudara digempur terus Bapak Ibu Saudaraku ya, karena semua orang menawarkan ini dan itu, berbagai macam hal, segala sesuatu yang belum tentu relevan dengan pertumbuhan iman saudara. Semua informasi-informasi itu, dan bahkan saudaraku, itu kadang membuat secara mental kita sudah lelah dan tidak ada waktu lagi untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Karena apa? Udah kelelahan Bapak Ibu Saudara. Ya, otak kita itu kan ada batasnya, saudara-saudara. Jadi jangan semua saudaraku orang mengajak masukkan ke grup. Ya, semua diajak masuk grup ini, grup itu dan sebagainya. Ya, ada grup 15, 20. Saudaraku, satu hari saudara ya habis waktu hanya untuk membaca-baca yang tidak ada relevansinya dengan pertumbuhan iman kita. Jadilah menjadi bijaksana, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat
Dan itu sebabnya saudaraku, ya, jangan heran saudaraku, orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan saat ini banyak yang tidak bergairah untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Kemalasan itu sudah mendera ya pikiran mereka, Bapak Ibu Saudaraku, dan membuat menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan dan tidak mengerti ke arah mana sebenarnya kita sedang berjalan dan apa yang mau kita tempuh. Dan saudara-saudara, sebetulnya ya perjalanan kehidupan kerohanian kita ini ya kemana sebetulnya arahnya, dan sudah sampai di mana kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara dan saya belajar terus dan harus menjadi bijaksana, ya, pergunakanlah waktu untuk hal-hal yang positif. Amin, saudaraku. Karena sekali lagi, dunia tidak peduli tentang nasib saudara dan saya. Tidak peduli mereka, Bapak Ibu Saudara. Jangan berpikir bahwa ada orang yang memikirkan nasib dan masa depan saudara ya di dalam Tuhan. Mungkin secara duniawi ya manusia bisa saling tolong menolong, saling membantu, saling mendukung, Bapak Ibu Saudaraku, saling mengajak. Tapi di dalam hal bagaimana saudara menjalani kehidupan memenuhi panggilan Tuhan yang surgawi, siapa yang menolong saudara dan saya? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya firman rahasia Tuhan, firman Allah yang bisa menolong saudara untuk membuat hati kita menjadi terang. Amin. Itu adalah doa Rasul Paulus agar saudara dan saya bisa benar-benar ya menempatkan ya diri kita, menempatkan perkataan-perkataan, pikiran, perasaan dan hati kita untuk selaras ya dengan firman kehendak rahasia Tuhan, supaya saudaraku ketika tiba suatu saat nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus pada hari pengangkatan dan hari penghakiman yang akan datang, sungguh saudara dan saya ya dipenuhi dengan keberanian iman, oleh karena di dalam hati dan pikiran saudara sudah dipenuhi dengan keyakinan yang benar sesuai dengan kehendaknya. Amin. Kehendak rahasia Tuhan yang menjadi puncak daripada panggilan hidup kita untuk melayani Dia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ada kesaksian sedikit Bapak Ibu Saudaraku tentang pelayanan kita saat ini yang ada di Pamulang. Saudara, begitu berkembang kuat di hati dan pikiran mereka, saudara-saudara. Mereka sekarang menunjukkan ketaatan mereka untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Dan tadi malam Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali belajar bersama di sana, dan mereka, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, semakin bertambah-tambah jiwa yang datang Bapak Ibu Saudaraku untuk mengenal kasih karunia Kristus, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Doakanlah Bapak Ibu Saudaraku, amin. Doakan mereka, mereka adalah orang-orang yang sangat setia. Sejauh ini yang saya lihat adalah bahwa berkat dan kasih karunia Tuhan sangat melimpah dalam kehidupan bersama saudara-saudara kita, saudara-saudara kudus kita yang ada di Pamulang, Tangerang Selatan. Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itulah saudaraku, kesetiaan kita kepada kebenaran, ya kasih karunia Allah ini pasti akan menarik banyak orang untuk datang kepada keselamatan, karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, dan kita bersama-sama datang kepada pengetahuan akan kebenaran untuk bisa saling meneguhkan, saling menguatkan, saling membantu untuk bertumbuh bersama-sama, merasakan damai sejahtera Tuhan dan sukacita yang besar yang sangat luar biasa ini. Kita dapat bertahan, sanggup bertahan, melewati berbagai-bagai ujian dan pencobaan, tantangan kehidupan, dengan tetap bisa melihat bahwa pimpinan kasih Kristus selalu nyata dalam setiap langkah yang kita tempuh. Amin.
Oleh karena itulah saudaraku, kembali ke Efesus pasal 3 tadi. Mari kita lihat saudaraku, ya masih berbicara tentang rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Rahasia, ya ini Bapak Ibu Saudaraku, berbicara tentang rahasia. Ada satu keunikan yang sangat berbeda dengan pandangan umum di masyarakat tentang rahasia ini Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita lihat di ayat 1 Paulus katakan, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, ya, mengapa seorang pribadi seperti Paulus mau dan rela dipenjara? Ya, saudara-saudara dan saya pasti mempunyai satu alasan. Ya, kalau kita rela menderita, berjuang, ya, berkorban untuk sesuatu hal, pasti saudara karena memikirkan itu adalah ya sesuatu yang sangat penting. Ya, mengapa saudara dan saya berkorban untuk sesuatu yang tidak penting? Ya, dan banyak orang yang mengorbankan waktunya, pikirannya, ya segala tenaganya, harta bendanya untuk sesuatu yang di hadapan Tuhan itu adalah sia-sia Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Paulus katakan karena kebodohan yang ada pada mereka, karena pikiran mereka telah gelap dan mereka dikuasai oleh ilah zaman ini. Mereka menghabiskan segala sesuatu hanya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, Bapak Ibu Saudaraku, dan mereka rela berkorban mati-matian, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengejar sesuatu yang tidak mendapatkan apresiasi di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kelak semuanya akan menjadi jelas bagi setiap orang, Bapak Ibu Saudaraku, di hadapan Tuhan, apa yang berguna dan apa yang menjadi sia-sia, semua akan dievaluasi oleh Tuhan suatu saat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, rela dipenjarakan karena Kristus, untuk kamu, untuk kita, orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana saudara dan saya berpikir bagaimana berkorban untuk kepentingan orang lain, kepentingan keselamatan jiwa-jiwa, ya, yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengenal kasih karunia rahasia panggilan sorgawi. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, saudaraku, kita mempunyai seorang teladan. Amin. Meskipun di dunia ini orang-orang, tokoh-tokoh, dan pemimpin-pemimpin barangkali tidak dapat diteladani, saudaraku, toh di dalam firman Tuhan, ya, ada hamba Tuhan, ada seorang sosok yang benar-benar bisa kita teladani, kita ikuti, saudaraku, bagaimana cara dia menyikapi kehidupannya dan bagaimana dia benar-benar secara maksimal, ya, saudara-saudaraku, memberikan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan, supaya kita bisa mencontoh seperti apa sebetulnya panggilan sorgawi kita ini, siapa contohnya, saudara-saudaraku, dan bagaimana kita mengikutinya. Amin. Dan itu sebabnya, saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal 11, kalau saudara mendengarkan anak-anak sekolah minggu setiap minggu, itu adalah ayat hafalan dari anak kita Jonathan Sinaga, ya, yang masih saat ini masih usia 6 tahun, kelas 1 SD. Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan Paulus mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Amin. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya
Rasul Paulus yang pernah berkata seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jadilah pengikutku sama seperti aku telah menjadi pengikut Kristus. Dan Rasul Paulus menjadi pengikut Kristus, saudara-saudaraku. Kita sudah tahu bahwa Paulus mengikuti Kristus bukan mengenal Kristus secara duniawi, mengenal Kristus secara jasmani, mengenal Kristus sebagai manusia yang hidup dalam daging, firman yang menjadi daging. Tetapi Rasul Paulus mengikut Yesus Kristus, mengenal Yesus Kristus adalah Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit naik ke surga. Amin. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pengenalan Paulus kepada Yesus Kristus adalah sepenuhnya Yesus Kristus yang surgawi, yang rohani. Yesus yang telah bangkit menjadi roh yang menghidupkan. Amin. Dan di situ ada tertanam, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kebenaran peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dan kenaikannya ke surga, itu ada suatu kuasa yang ditempatkan oleh Allah. Kuasa yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada berita Injil. Amin. Berita kabar baik tentang rahasia Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus melalui sebuah berita. Dan itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya tentang penebusan dan pengampunan segala dosa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus melalui penumpahan darahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itulah Rasul Paulus berani mempertaruhkan nyawanya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, oleh sebab itulah maka sebagai pengikut Kristus yang mengikuti pola-pola pelayanan Rasul Paulus, saudara dan saya dirancang oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berani menyaksikan Injil kasih karunia Allah. Kita tidak boleh mendiamkan, kita tidak boleh malu-malu, kita tidak boleh enggan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak boleh takut dan tidak boleh khawatir, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak boleh tutup mulut, Bapak Ibu Saudaraku, tapi kita harus menyaksikannya kepada orang lain, menyaksikan tentang berita Injil keselamatan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Kita belum mengalami resiko seperti yang dialami oleh Rasul Paulus sampai-sampai dia mau dipenjara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku? Kapan kita terakhir menyaksikan Injil Kristus kepada orang yang kita kenal? Ya, saudaraku. Jadi kita tidak bisa hanya berdiam tahun. Ya, saudara dan saya tidak boleh berdiam diri. Tetapi saudara harus berdoa kepada Tuhan. Supaya seperti Paulus katakan, berdoa juga kepadaku. Supaya kepadaku dikaruniakan oleh Tuhan keberanian untuk menyaksikan kasih Kristus tentang pengorbanannya di atas kayu salib sebagai bukti bahwa saudara dan saya juga dipenuhi dengan kekuatan yang daripada Allah dan kita mempunyai keberanian menyampaikan berita kabar baik ini kepada semua orang. Karena ini adalah sebuah rahasia panggilan Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk menyampaikannya kepada banyak orang. Amin. Dan saudara dan saya mengidentifikasi semangat rohani saudara adalah di dalam pengertian yang benar. Bukan sungguh-sungguh sungguh-sungguh kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya saudara, tetapi disertai dengan pengertian-pengertian dan pengetahuan yang benar yang sejalur dengan panggilan rahasia sorgawi. Dan saudara dan saya akan terus membuktikan itu dengan kesiapan hati kita menyaksikannya kepada orang lain, memberitakannya kepada orang lain, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Nah, itulah visi dan misi daripada gereja kita, saudaraku.
gereja yang kudus yang Tuhan percayakan, tempat kita untuk bertumbuh bersama-sama, untuk selalu mengingat, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita semua ada di sini bukan karena kita ingin mementingkan diri pribadi kita, amin. Tapi karena kita mempunyai satu kesamaan pengertian yang benar, ya saudaraku, kita berkorban. Saudaraku, berkorban waktu, tenaga, pikiran, materi, dan segala sesuatu itu kita lakukan karena kita mengerti bahwa saudara dan saya mendapat satu panggilan bersama-sama untuk memasuki sebuah dimensi kehidupan di dalam kehendak Allah yang rahasia, bahwa kita sama-sama berjuang di dalam kehidupan kita ini, saudaraku, untuk sesuatu yang bernilai kekal. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa. Kalau Rasul Paulus rela dipenjarakan, bukan karena dia berbuat kriminal, bukan karena dia merugikan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus tidak takut. Dia tidak gentar. Bapak Ibu Saudaraku, dia tidak malu. Dan dia tidak kapok, Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena dia tahu bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan juga yang meneguhkan orang yang menyampaikannya. Oleh karena itu, saudaraku, raihlah, tariklah bagi diri Bapak Ibu Saudaraku sumber-sumber kekuatan daripada Allah yang meneguhkan hati dan pikiran saudara, dan yang terus meyakinkan saudara dan saya bahwa kita sedang berjalan dan terus berjalan di jalur kehendak Allah dan memenuhi panggilan surgawinya. Saudara-saudara dan saya bisa tetap yakin teguh bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah hidup karena percaya, sekalipun kita tidak melihat, tetapi kepercayaan kita itulah yang sangat diberkati oleh Tuhan, diapresiasi oleh Tuhan. Betapapun orang lain, saudaraku, tidak memuji saudara, orang lain ya tidak membanggakan saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Yesus Kristus, ya, harga diri kita sudah ditebus lunas. Amin. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, harga diri saudara dan saya, saudaraku, dikatakan tersembunyi di dalam diri Allah. Dan hanya orang-orang yang mengerti kebenaran yang tahu rahasia itu. Amin. Oleh karena itulah, saudaraku, ya, jangan kecut, ya, jangan saudara mundur dari kesaksian yang benar ini. Kalau seumpama orang yang mendengar kesaksian saudara, orang itu menolak atau mencibir, atau orang itu menghina atau mengabaikan, cuek dan sebagainya, saudara jangan kecewa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Tetaplah saudara mengucap syukur dalam segala hal. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukanlah maksud Tuhan adalah membuat kita supaya ya kita menyelamatkan orang lain. Hanya Roh Kuduslah yang menyelamatkan manusia. Bukan maksud Tuhan adalah supaya saudara dan saya mengubah orang lain. Kita tidak mempunyai kuasa untuk mengubah orang lain. Tetapi saudaraku, tugas kita adalah menyampaikan kebenaran Kristus sejelas-jelasnya. Dan kita bertanggung jawab untuk meyakinkan semua orang bahwa yang kita sampaikan itu bukanlah suatu berita yang palsu, bukanlah tipuan, bukanlah maksud-maksud yang tidak murni. Tapi saudara dan saya ya benar-benar yakin bahwa kesaksian kita itu adalah kesaksian yang murni, yang bersumber daripada kebenaran Allah sendiri, kebenaran rahasianya. Amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya kita semua maju terus dan teguh di dalam kepercayaan kita kepada firman rahasia Kristus yang terus menopang kita, menolong kita untuk mengalami damai sejahteranya. Itu yang paling kita butuhkan dalam kehidupan, di mana segala sesuatu banyak ketidakpastian, dan segala sesuatu kehidupan di dunia ini bisa menimbulkan berbagai hal yang bisa mengecewakan,
berbagai hal yang bisa menyakiti, berbagai hal yang bisa membingungkan kita, Bapak Ibu Saudaraku, tapi kita boleh tetap melihat terang kasih Kristus yang bisa menuntun hati kita untuk senantiasa melangkah dengan segala sesuatu yang pasti di dalam kebenaran Kristus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari besok kita akan kembali bersekutu di dalam persekutuan yang kudus, dalam ibadah-ibadah kita Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih untuk semangat saudara dan saya, dan teruslah kita saling mendoakan supaya saudara-saudara dan saya diberikan kesehatan yang baik oleh Tuhan dan dicukupkan apa yang kita perlukan untuk kita bisa terus menunjukkan ketaatan kita kepada kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, oleh karena perkataan-perkataan kebenaran-Mu adalah perkataan-perkataan yang sangat dahsyat, luar biasa. Itu adalah firman yang memberikan kepada kami nutrisi-nutrisi untuk membuat kami supaya tubuh Kristus sehat dan bisa berfungsi sebagaimana yang Allah inginkan, untuk kami dibangun terus oleh kekuatan kuasa-Mu. Kuasa-Mu yang nyata, yang telah membangkitkan Yesus Kristus Tuhan kami dari antara orang mati, dan yang dengan kuasa yang penuh naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan yang saat ini terhubung dengan kami semua orang-orang percaya-Mu sebagai anggota tubuh Kristus, dan yang terus menyuplai segala bijaksana, hikmat surgawi dari wahyu rahasia, firman yang kami pelajari terus setiap hari, yang membukakan wawasan-wawasan baru bagi kami untuk melihat betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dan luasnya kasih Kristus yang menaungi hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga, itu adalah andalan kami, itulah keyakinan kami, itulah kepercayaan kami, dan kepadamu saja kami bersandar untuk selama-lamanya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku. Tuhan